Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat karunia dan taufiknya kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji, belajar agama Allah ini, sehingga kita berharap kita termasuk di antara orang-orang yang diinginkan kebaikan baginya, sebagaimana hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah akan memfaqihkan dia dalam urusan agama. Niscaya Allah akan memahamkan dia dalam urusan agama. Di antara tanda-tanda Allah inginkan seseorang bisa paham agama adalah dengan memberinya taufik untuk belajar, untuk terus belajar. Namanya belajar itu tidak cukup dengan 1, 2, 3, 4 pertemuan. Belajar itu butuh panjangnya waktu, butuh waktu yang sangat lama. Mungkin kita pernah dengar kisah seseorang yang bisa menjadi ulama dalam kurun waktu mungkin 15 tahun. 15 tahun sudah bisa jadi mufti, 15 tahun sudah bisa menjadi orang yang diakui keilmuannya. Atau ulama yang sekitar umur 10 tahun sudah menghafalkan Al-Quran. Kisah-kisah seperti itu memang ada. Namun itu membuktikan, itu bukanlah bukti bahwa ilmu itu bisa dia dapat dengan sangat singkat. Itu hanyalah bukti kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Di antara orang-orang itu pun, jika kita lihat 15 tahun belajar, terus belajar, dan belajar lagi, sampai Imam Asy-Syafi'i berkata salah satu syarat seorang itu bisa pintar, bisa mendapatkan ilmu adalah dengan waktu yang panjang. Nah, belajar itu butuh waktu yang panjang. Itu ketika kita memanfaatkan kehidupan kita yang sebentar ini, mungkin bisa kita singkat. Jika misalnya kita setiap harinya belajar, terus belajar dengan sungguh-sungguh, bukan karena paksaan, insya Allah kita dalam kurun waktu 6 tahun di sini, antum sudah bisa memiliki kemampuan banyak hal. Bahasa Arabnya mantap, ilmu agamanya juga lumayan, ilmu dunianya juga lumayan. Namun perlu ada pengembangan diri. Ilmu itu minal mahdi ilal lahdi. Dari semenjak kita dibuayan orang tua kita sampai kita masuk kuburan. Tidak ada kata berhenti dalam mengajar, dalam belajar mengajar. Ilmu itu dari awal sampai akhir kehidupan kita harus sertai dengan ilmu. Dengan mengajar, kita secara tidak langsung juga berurusan dengan ilmu dan menambah ilmu kita. Bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa salah satu bentuk penjagaan ilmu yang kita miliki adalah dengan mengajarkannya. Salah satu bentuk infak kita, ilmu itu juga sebagai harta.
Bedanya harta itu harus kita jaga, sedangkan ilmu itu akan menjaga kita. Kedua-duanya memiliki persamaan, yaitu harus sama-sama dizakati, harus sama-sama disodakohkan. Dan bentuk sodakoh ilmu adalah dengan mengajarkannya. Kita lanjutkan pembacaan hadis yang selama ini telah kita lakukan, kita rutinkan di hari Senin. Hadis Bulughul Maram, kita sudah sampai bab tentang al-ghuslu. Al-ghuslu. Di sini hadisnya sampai ke hadis 124. Di buku yang satunya di hadis 98. Hadis Abi Hurairah fi qissati Tsumamah bin Utsal. Sahih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Tsumamah bin Utsalin indama aslama wa amarahu an-nabiyyu ay yaghtasila, rawahu Abdur Razzaq wa asluhu muttafaqun alaih. Hadis Abu Hurairah, dia menceritakan tentang kisah tentang Tsumamah bin Utsalin. Tsumamah bin Utsal ketika dia masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk mandi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq, Imam Abdur Razzaq. Sedangkan asal kisah ini juga termaktub, dikutip di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ada hadis ini terdapat di dalam Sahih Bukhari Muslim. Namun riwayat yang semisal dengan ini, selafat dengan hadis ini, itu diriwayatkan oleh Imam Abdur Razzaq di kitabnya, namanya apa? Kitab karya Ibnu Razzaq, Mani Arif? Musannaf Abdur Razzaq. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika seorang yang balik itu masuk Islam, dia harus mandi. Dia harus mandi, tidak serta-merta harus mandi. Namun ketika nanti waktunya sholat, tentu dia harus toharoh. Dan dia karena sudah balik, maka dia harus memiliki toharoh dari hadas besar, sehingga dia wajib mandi. Jadi mandinya itu tidak terikat dengan waktu, akan tetapi hanya terikat dengan sholat. Ketika tiba waktu sholat, maka dia harus segera mandi, sebagaimana dia juga diwajibkan untuk berwudu dan sholat. Hadis ini juga menunjukkan bahwa ketika kita dalam Islam tidak hanya mensucikan zahir kita, tidak saja menyucikan jiwa kita, tetapi kita juga harus mensucikan zahiriyah. Badan kita, pakaian kita, lingkungan kita harus dibersihkan, dijaga kebersihannya. Islam menyeimbangkan kedua hal ini. Segala hal yang baik dalam Islam itu diperintahkan untuk dilakukan dan dikerjakan. Dan ketika kita yakin bahwa kebersihan, menjaga kebersihan badan, lingkungan dan lain sebagainya itu baik, secara langsung ataupun tidak, kita harus sudah paham bahwa inilah yang diperintahkan oleh Islam. Jadi menilai baik buruk itu kita bisa menggunakan, yang pertama di dalam Islam itu kita bisa menggunakan Al-Quran dan Sunnah. Itu adalah hal pertama yang kita jadikan patokan benar atau salah. Yang kedua adalah ijma', kesepakatan umat Islam ini yang diwakili oleh para ulama al-mujtahid. Ketika ulama bersepakat dan tidak ada satupun yang menyelisihinya, maka dalam hal itu setiap umat wajib mengikuti kesepakatan tersebut. Yang ketiga adalah akal dan fitrah kita. Di dalam Islam, akal dan fitrah kita itu juga diperhitungkan. Tidak serta-merta ditiadakan fungsinya. Yang penting ikut Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran terus akalnya harus dibuang. Tidak.
akal itu juga memiliki kedudukan dalam Islam. Digunakan untuk apa? Yang pertama adalah, salah satunya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah. Yang berikutnya adalah hal-hal yang tidak diperinci dalam Al-Quran, namun kita bisa mengetahui baik buruknya dengan akal, maka yang baik itu adalah yang diperintahkan oleh Islam, dan yang buruk adalah hal yang dilarang oleh Islam. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Maafkan, memaafilah. Wa'mur bil urfi, dan perintahlah kebaikan. Di sini kebaikan tidak dibatasi. Al-urf, segala yang ma'ruf itu diperintahkan dalam Islam. Jadi cara berpikir kita, yang pertama Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Yang kedua, apabila tidak ada penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah secara letterlek, secara lafziyah, maka kita gunakan akal kita ini yang diberikan oleh Allah ini supaya kita berpikir, kita gunakan untuk memikirkan hal tersebut apakah baik atau buruk. Kalau baik kita kerjakan, kalau buruk berarti kita tinggalkan. Nah, jadi Al-Quran dalam Islam kita juga diperintahkan untuk menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalimin, akhrajahu sab'ah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ghuslu yaumil jumu'ah wajib ala kulli muhtalim. Setiap mandi di hari Jumat itu wajib bagi setiap yang telah ihtilam, telah mimpi basah, atau dalam kata lain telah balik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Sab'ah 7, Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad. Sedangkan Imam Tirmidzi di sini harusnya termasuk, namun setelah dicari, wal hadis lam yukhrijuhu at-Tirmidzi walakin asyara ilaihi tahta raqam. Hadis ini tidak disebutkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sahihnya, cuman dia memberi isyarat akan adanya hadis ini. Hadis berikutnya, an Samurah bin Jundub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa yaumal jumu'ati fabiha wa ni'mat wa man igtasala fal ghuslu afdal, rawahul khamsah wa hasanahu at-Tirmidzi. Dari Samrah bin Jundub bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa yang berwudu di hari Jumat maka itu sudah baik, dan apabila ia mandi maka mandi itu lebih utama. Hadis diriwayatkan oleh imam yang 5, Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan Ibnu Majah. Dua hadis yang kita baca tersebut adalah hadis tentang mandi di hari Jumat. Hadis yang pertama itu mewajibkan kita Muslim yang wajib sholat Jumat untuk mandi. Setiap yang wajib sholat Jumat maka wajib baginya untuk mandi terlebih dahulu. Sedangkan hadis yang di bawah menunjukkan bahwa mandi itu tidaklah wajib, atau dalam kata lain mandi itu hanya hukumnya adalah sunnah, tidak sampai derajat wajib. Nah, sehingga karena ada dua hadis ini, dan tentunya nanti di situ ada ijtihad ulama di dalamnya, kita harus memakai hadis yang mana, hadis yang pertama atau hadis yang kedua. Nah, di sini ulama berselisih. Sebagian ulama mengatakan wajib mandi sebelum Jumat.
wajib mandi sebelum Jumatan. Ada ulama yang berpendapat seperti itu dengan berpegang pada hadis yang pertama tadi, wasul jumu'ah wajibun ala kulli muhtalimin. Sedangkan jumhur ulama, kebanyakan ulama itu menyatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya sunnah, tidak sampai wajib, dengan berpegang pada hadis yang kedua, barang siapa yang berwudu di hari Jumat, maka itu sudah cukup baginya. Wa man igtasala fal ghuslu afdal. Sedangkan barang siapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama. Jadi mandi itu di dalam hadis yang kedua hanya atau berhukum sunnah. Namun yang perlu kita garis bawahi juga bahwa ketika ada istilah, namanya istilah itu akan berubah penggunaannya dari zaman ke zaman. Kita harus memperhatikan itu. Istilah, ketika ulama usul fikih menyatakan wajib adalah setiap perkara yang diwajibkan, yang berpahala apabila dikerjakan dan mendapatkan dosa apabila ditinggalkan, itu adalah istilah yang dibakukan oleh ulama-ulama usul fikih. Namun sebelum itu ada lafaz-lafaz yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Contohnya perkataan wajib. Wajib ketika yang mengatakan adalah ulama-ulama terdahulu, bisa jadi maknanya adalah mustahab, sebagaimana di dalam hadis tentang siwak dan juga hadis tentang hadis tentang minyak wangi disebutkan bahwa di dalam hadis tersebut digunakan lafaz wajib, padahal keduanya itu termasuk amalan sunnah. Hadis yang ketika kita melihat hadis yang pertama juga menunjukkan bahwa setiap yang balik harus mandi, baik dia wajib sholat Jumat ataupun tidak sholat Jumat. Akan tetapi makna ini marjuh dengan apa? Dengan adanya hadis man atal jumu'ah falyaghtasil. Dengan adanya hadis yang berbunyi man atal jumu'ah falyaghtasil, barang siapa yang datang melaksanakan sholat Jumat maka hendaklah dia mandi. Nah, itu dikhususkan, berarti kewajiban mandi itu adalah bagi orang-orang yang ingin berangkat sholat Jumat. Nah, dalam hadis ini juga kita bisa menyimpulkan atau berdalil dengan hadis ini tentang batas kapan seorang anak itu dianggap balik, kapan seorang anak itu diberi taklif, sudah wajib baginya untuk sholat, sudah wajib baginya kewajiban-kewajiban yang telah dibebankan dalam syariat Islam, yaitu tentang ihtilam. Bahwa ihtilam itu adalah tanda batas antara orang yang masih anak-anak mumayyiz dengan orang yang sudah balik. Ketika seorang sudah mimpi basah ataupun balik dengan beberapa ciri-ciri yang disebutkan oleh para ulama, ketika orang sudah mencapai hal itu, maka dia wajib apa-apa yang diwajibkan kepada umat Islam yang dewasa, baik secara dalam hukum ibadah maupun dalam hukum-hukum lainnya, al-hudud, hukum-hukum pidana. Misalnya seusia antum 15-16 tahun, naudzubillah, ada anak seusia antum 15-16 tahun itu melakukan tindak pidana. Nah, dalam Islam dia harus sudah
dihukum sebagaimana orang dewasa juga dihukum. Ketika hukumannya cambuk, maka dia harus dicambuk. Ketika hukumannya potong tangan, maka dia harus dipotong tangannya. Ketika dia harus dihukum mati, maka dia harus dihukum mati. Jadi batas, bisa dibilang batas antara dewasa dan anak-anak dalam Islam itu lebih, istilahnya lebih cepat. Sedangkan dalam hukum negara berapa tahun seorang bisa dipenjara atau mendapatkan hukuman sebagaimana orang dewasa? 18? 16 atau 18? 18. Sedangkan umur di bawah itu masih dianggap sebagai remaja di bawah umur. Nah, sedangkan dalam Islam itu tidak berlaku. Hukum 18 tahun itu sudah lebih dari cukup. Nah, ketika antum misalnya 10 tahun kok sudah ada tanda-tanda bahwa antum balik, baik dari segi tubuh antum ataupun dari segi antum sudah mimpi basah atau lain sebagainya. Nah, maka sejak itulah kalian diberi taklif. Sehingga di dalam hadis yang kita baca ketika kita membaca sirah Nabawi tentang kisah Bani Quraidah, araftum? Bani Quraidah manhum madinuhum, apa agama mereka? Ya, Yahudi. Yahudi yang tinggal bersama Rasulullah di Madinah. Jadi di Madinah ada 3 kabilah Yahudi. Bani Quraidah, Banu, berikutnya apa? Ada 3, Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Rasulullah meninggal, tidak ada satupun dari bani-bani itu, dari orang-orang Yahudi itu yang tinggal di Madinah lagi. Banu Qainuqa, dia melecehkan seorang muslimah, 1 bani dikeluarkan dari Madinah. Bani Nadir, tetua-tetua mereka, pembesar-pembesar mereka bersekongkol ingin membunuh Nabi, menjatuhkan batu dari atas atap. Nabi pun pergi memberi ultimatum, keluar dari Madinah, bawa segala barang yang kalian miliki, tidak boleh tinggal di Madinah lagi. Akhirnya mereka keluar. Bani Nadir lebih parah, bersekongkol dengan siapa? Bani Quraisy dengan pasukan Ahzab. 10.000 dari luar dibantu dengan Yahudi di dalam. Nah, ketika perang telah usai, apa yang diberi, keputusan apa yang dijatuhkan untuk Bani Quraidah? Perempuan-perempuannya dijadikan budak, anak-anaknya juga dijadikan budak, orang dewasa dibunuh di pasar. 700 kurang lebih. Nah, untuk membedakan anak-anak dan dewasa ketika itu, anak-anak yang kiranya dianggap sudah balik akan dilihat kemaluannya. Sudah tumbuh rambut atau belum? Ketika sudah tumbuh rambut berarti dianggap dewasa, dibunuh. Itu silahkan dibaca lagi di nanti sirah Nabawi. Nastamir. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Qur'ana man lam yakun junuba. Rawahul khamsah wa hadha lafdhu Tirmidzi wa sahahahu wa hasanahu Ibnu Hibban. An Ali, dari Ali bin Abi Thalib, qala, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah itu yuqri'unal Qur'an, membacakan kami Al-Quran. Rasulullah selalu membacakan kepada sahabat tentang Al-Quran. Malakum junuban, malam yakun junuban, selama beliau tidak dalam kondisi haid, dalam kondisi junub. Selama beliau tidak dalam kondisi junub, beliau selalu membaca
Al-Quran. Kapanpun, dimanapun, ketika diperlukan untuk membaca Al-Quran, beliau membaca, kecuali ketika beliau sedang junub. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam yang 5, rawahul khamsah, wa hadza lafdu at-Tirmidzi. Dan lafadznya yang sesuai dengan hadis yang dinukil di sini adalah lafadz Imam At-Tirmidzi, dan beliau mensahihkan hadis ini. Sedangkan Ibnu Hibban menyatakan hadis ini hadis yang hasan saja, tidak sampai derajat sahih. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu setiap orang yang junub maka dilarang baginya untuk membaca Al-Quran. Orang yang junub entah karena mimpi basah ataupun berhubungan badan, baginya dilarang untuk membaca Al-Quran. Nah, namun hadis ini sekali lagi memiliki ulama berselisih pendapat di dalamnya, sehingga ada di antara ulama yang mendhaifkannya, kemudian berpendapat bahwa kapanpun membaca Al-Quran itu boleh, karena menganggap hadis ini tidak sahih. Wa ma'a hadzal ikhtilaf fi thubutil hadis al-ihtimal fi dalalatihi fal ahwat lil muslim alla yaqra syai'an minal Qur'an wa huwa junubun. Wa hadza kulluhu fil qira'ah an dhahril qalbi, amma ma'a massil mushaf fala yajuzul qira'ah ma'al hadatsil asghari wal akbar idza kana yalzamu min dzalika mashul mushaf. Jadi yang lebih ahwat, lebih hati-hati bagi kita adalah tidak membaca Al-Quran ketika dalam kondisi junub, baik dengan mushaf ataupun dengan hafalan, sama saja hukumnya tidak boleh. Yang lebih hati-hati lagi, ketika kita membaca dengan mushaf, itu lebih tidak boleh lagi, karena di sana terdapat perselisihan juga tentang boleh tidaknya seorang yang berhadas kecil untuk menyentuh mushaf. Kita apabila sudah berhadas kecil, nah di situ ulama berselisih pendapat boleh tidak bagi kita untuk menyentuh Al-Quran, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf. Di situ ulama berselisih pendapat. Ada yang melarang dan ada yang memperbolehkan. Nah, seyogyanya bagi kita seorang muslim adalah selalu berhati-hati dalam masalah agama ini, sehingga tidak membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi suci, baik dari hadas besar ataupun hadas kecil. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlah thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a. Rawahu Muslim. Zadal Hakim fa innahu ansyatu lil audi. Fahimtum? La nahtaju ila syarhi hadhil kalimah, insyaallah mafhumah. Sahih? Ya. Dari Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza ata ahadukum ahlahu, apabila salah seorang dari kalian itu datang mendekati istrinya. Ahlah, idza ata ahadukum ahlah, lafaz-lafaz seperti ini ketika ada lafaz ahlah, maka yang dimaksud di situ adalah istri. Idza ata kemudian ada ahlah, maka yang dimaksud dengan lafaz ahlah di situ adalah istri. Apabila salah seorang dari kalian mendekati istrinya, tsumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma. Nah, setelah didekati kemudian ingin mendekati ulang, ingin kembali
berdekat-dekatan lagi, maka hendaklah ia berwudu terlebih dahulu. Maksudnya nanti kalian paham setelah kalian nikah. Zadal Hakim innahu ansyatu lil audah. Dalam riwayat Imam Hakim dinyatakan bahwa kenapa kita disunahkan untuk berwudu ketika ingin kembali mendekati istri kita. Di antaranya adalah itu lebih membuat kita bersemangat. Karena hal itu lebih membuatnya bersemangat untuk kembali. Kembali apa? Ya, tentunya antum semua sudah berihtilam. Walil arba'ah an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'an wa huwa ma'lul. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang paling beliau cintai, bahwa Rasulullah, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah itu tidur atau pernah tidur wahwa junubun, dalam kondisi junub tanpa berwudu terlebih dahulu, min ghairi ayyamas samaan, tanpa menyentuh sedikit pun air. Hadis ini menyatakan bahwa mandi itu tidak harus setelah kita mendekati istri kita. Boleh menunda mandi nanti sampai adzan subuh atau ketika kita ingin sholat tahajud. Wa huwa ma'lul. Akan tetapi hadis ini derajatnya itu dipertanyakan. Hadisnya ma'lul, hadisnya kelihatannya sahih padahal hadisnya memiliki kelemahan di dalamnya. Nah, nanti kalian akan pelajari ketika kalian mendalami hadis, kalian akan tahu sebab dinyatakan hadis ini ma'lul itu kenapa. Karena hadis ini ma'lul, maka banyak ulama yang menyatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran. Kita lanjutkan dua hadis lagi dan menjadi hadis yang terakhir insyaallah di dalam pertemuan kali ini. Hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi thumma yufrigu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawaddau thumma ya'khudul ma'a fayudkhila asabi'ahu fi usuli sya'ri ثم حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه
Muttafaqun alaihi wal lafdu li Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah, beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala, ketika ia mandi, minal janabah, dari junub, yabda'u fayaghsilu yadayhi, beliau mulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Summa yufrigu biyaminihi ala shimalihi, kemudian menuangkan air dari telapak tangan kanannya ke tangan kirinya, fayaghsilu, kemudian beliau mencuci farjahu, kemaluannya. Summa yatawadda, setelah itu beliau berwudu sebagaimana wudunya untuk salat. Summa akhadal ma, kemudian beliau mengambil air lagi, fayudkhila asabi'ahu fi usuli sya'ri, fayadkhula, beliau memasukkan jari jemarinya, fi usuli sya'ri, di kepalanya, di usul apa? Pangkal rambutnya, di mana rambut itu tumbuh. Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanatin, kemudian beliau mengguyur rambutnya atau kepalanya tiga kali. Tsumma afadha ala sa'iri jasadi, setelah beliau mengguyur kepalanya 3 kali, lalu beliau mengguyur seluruh tubuhnya sampai merata. Tsumma afadha ala sa'irihi, kemudian beliau meratakan air ke seluruh tubuhnya. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian beliau mencuci kedua kakinya. Hadis muttafaqun alaihi wa lafdhu li Muslim. Hadis disepakati oleh kedua imam dan juga oleh umat Islam seluruhnya atas kesahihannya, dan hadis ini menggunakan redaksi yang ada di kitab Sahih Muslim. Walahuma ay li Bukhari wa Muslim min hadisi Maimunah summa afragha ala farjihi. Walahuma min hadisi Maimunah summa afragha ala farjihi wa ghasalahu bi shimalihi summa daraba bihal arda, wa fi riwayatin famasahaha biturabi, wa fi akhirih summa ataituhu bil mindil faraddahu, wa fihi wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Summa afragha ala farjihi, kemudian beliau menuangkan air pada kemaluannya, wa ghasalahu bisimali, dan membersihkannya dengan menggunakan tangan kirinya. Tsumma daraba bihal ard, setelah itu beliau menepukkan tangannya yang digunakan untuk membersihkan kemaluan tersebut ke tanah, menepukkannya ke tanah, menggosok-gosokkannya dengan tanah. Wa fi riwayatin famasaha biturab, menggosokkannya dengan tanah. Wa fi akhirih, dan di akhir hadisnya disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha itu datang dengan membawa handuk atau membawa sapu tangan untuk mengeringkan badan beliau, faraddahu. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Beliau menolak untuk memakai handuk. Wa fihi wa ja'ala yanfudul ma'a biyadihi, kemudian beliau mengibaskan air dengan tangan beliau. Karena tadi tidak jadi memakai handuk, beliau keringkan badannya dengan menggunakan kedua tangannya. Hadis ini menjadi hadis sandaran tentang bagaimana seorang mandi janabah. Sifat lengkap mandi janabah yang lengkap. Meskipun di sana ada ijma ulama bahwa mandi janabah itu yang cukup adalah dengan membasahi seluruh tubuh dengan air. Itu ulama sudah berijma, bersepakat bahwa itu sudah cukup atau boleh, sudah bisa mensucikan seorang dari hadas besar. Namun apabila kita ingin sunnah, ingin sempurna, maka kita amalkan sesuai dengan apa yang ada di hadis ini. Baik kita mulai dengan wudu yang sempurna ataupun dengan mengakhirkan membasuh kaki nanti di akhir selesai mandi. Itu di situ ada ikhtilaf ulama, kedua-duanya boleh diamalkan.
Di sini menjadi juga bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak membasuh dengan handuk itu lebih utama daripada membasuhnya. Nah, akan tetapi itu tidak berarti bahwa mengeringkan air dengan handuk itu dilarang. Kenapa? Rasulullah hanya menolak, akan tetapi tidak melarang Maimunah untuk menggunakan handuk. Beliau tidak melarang. Saya kira cukup apa yang kita sampaikan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan sekarang ini bermanfaat walaupun sedikit. Semoga kita diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menuntut ilmu, diberi taufik untuk terus menuntut ilmu walau tidak berada di pondok atau walaupun kita sudah lulus dari pondok ini. Namanya menuntut ilmu itu tidak hanya di satu tempat saja. Antum bisa menuntut ilmu di pondok ini, setelah di pondok ini bisa menuntut ilmu dari manapun kalian berada. Sekian, barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.